Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Septriadi Bumbungan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan pertama, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Telah siap melaksanakan ujian kinerja atau UKIM. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian semua? Baik. Tuhan baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Terima kasih ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Michael, apa kabarnya? Amin. Baik Pak Guru. Ya. Baik. Baik Pak Guru. Ya. Grace. Tuhan baik Pak Guru. Ya. Kita dalam kondisi pandemi, jadi kita gunakan apa yang ada. Kita lakukan apa yang kita bisa, oke? Sekarang kita akan masuk dalam proses belajar. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Saya berikan kesempatan kepada Grace untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Grace. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Grace untuk doanya. Ya, baik anak-anak, saya akan menampilkan slide presentasi untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ya, baik. Nampak di depan layar kita masing-masing. Kita sudah ketahui bersama, mata pelajaran kita adalah teknologi layanan jaringan. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon? Ada yang masih ingat? Saya Pak Guru, saya. David ya? Oke, silakan David. Apa yang kamu ingat di pertemuan kita minggu lalu? Tentang telepon kabel. Telepon kabel adalah alat komunikasi yang Ya, digunakan untuk menyampaikan pesan suara dengan cara menerjemahkan sinyal menjadi suara. Telepon kabel juga menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel agar dapat berfungsi melakukan proses komunikasi. Baik, terima kasih David. Ada tambahan lain dari anak-anak sekalian? Michael mungkin ada tambahan lain? Nando? Ada? Oh ya, Michael, silakan Michael. Pengertian dari jaringan komputer yaitu sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang dirancang untuk berbagai sumber daya, terus dapat berkomunikasi misalnya melalui email atau chatting. Yang ketiga, dapat mengakses informasi misalnya melalui web browser. Apa kaitan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kaitannya atau fungsi pada kehidupan sehari-hari yaitu dapat mencapai suatu tujuan dengan cepat. Yang kedua, dapat memberikan kemudahan kepada manusia agar bisa berbagai informasi melalui web browser maupun chatting. Yang ketiga, dapat mendapatkan informasi dari media sosial dengan baik. Baik, berikut adalah indikator pencapaian kompetensi. KD pada KI keterampilan 4.3 menyajikan hasil analisis proses komunikasi data. Silakan dibacakan 4.3.1-nya. Indikator pencapaian kompetensi 4.3.1 menerapkan hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan. 4.3.2 menunjukkan hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan. Oke ya. 4.3.3 melengkapi hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan. Baik, terima kasih Rizal ya. Jadi ini yang diukur dalam pembelajaran nantinya di akhir juga ada nanti LKPD. Gitu ya. Baik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran keterampilan dengan disediakan platform network Cisco Packet Tracer beserta didik. Yang pertama, silakan Grace dibacakan. Dengan disediakan platform network Cisco Packet Tracer beserta didik, 1. Terampil dalam menerapkan hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan dengan tepat dan penuh percaya diri.
2. Terampil dalam menunjukkan hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan dengan ketelitian. Ya. 3. Terampil dalam melengkapi hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan dengan rasa tanggung jawab. Baik, terima kasih Gracia. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, peserta didik diharapkan terampil dalam satu, menerapkan hasil analisis. Kemudian yang kedua, menunjukkan hasil analisis. Kemudian yang ketiga, terampil dalam melengkapi hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan dengan rasa tanggung jawab. Oke ya. Dan itu semua dapat terlihat nanti pada pengerjaan LKPD dan soal evaluasi. Oke ya. Baik anak-anak, untuk LKPD jangan lupa diakses melalui WhatsApp dan linknya saya sudah share ya. Itu LKPD sebentar kita akan mengerjakan. Dan sebelumnya kita akan menonton video untuk bagaimana LKPD itu dikerjakan. Kita masuk ke slide berikut. Pembelajaran inti kita hari ini, perangkat komunikasi pada jaringan komputer. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa saja perangkat-perangkat komunikasi pada jaringan komputer? Yang bisa? Oke, Rama, silakan Rama. Perangkat komunikasi pada jaringan komputer, PC, server, laptop, smartphone, router, dan switch. Terima kasih Rama. Ada tambahan lain dari Grace mungkin apa saja lagi yang menjadi perangkat komunikasi pada jaringan komputer? Akses point, Pak Guru. Baik, terima kasih Grace ya. Perangkat komunikasi pada jaringan komputer ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Rama, perangkat-perangkatnya apa saja itu adalah yang pertama server, kemudian PC, kemudian smartphone, kemudian router dan switch. Oke? Bicara perangkat komunikasi pada jaringan komputer, maka kita bicara tentang perangkat yang saling terhubung. Oke? Jadi setiap perangkat atau komputer itu memiliki satu alamat. Kemudian untuk jalur komunikasi, yang pertama itu kabel jaringan, kemudian kabel atau tanpa kabel ya. Kabel jaringan itu ada 3. Yang pertama fiber optik, kedua kabel tembaga, dan kabel koaksial. Oke ya. Kemudian perangkat untuk meneruskan paket data itu ada 2, switch dan router. Oke. Nah di sini kita bisa lihat global ISP di sini menyediakan kita layanan supaya kita dapat terkoneksi ke internet. Nampak seperti gambar berikut ini. Oke. Apa yang dapat kalian lihat pada gambar berikut ini? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Rama? Server YouTube, Pak Guru. Ya, apalagi? ISPB. Ya. Server Instagram. Ya, apalagi? Grace? Oke, ISP merupakan Internet Service Provider. Jadi ISP ini adalah penyedia layanan bagi kita supaya kita dapat terkoneksi kepada atau ke internet sehingga kita dapat mengakses sesuatu atau konten atau informasi dari server, misalnya server YouTube atau server Instagram. Oke ya, paham ya? Paham, Pak Guru. Oke, ISP biasanya kita kenal dengan nama apa? Telkomsel. Oke ya, ISP-nya Telkomsel. Jadi kita di Papua ini menggunakan Telkomsel ya. Telkomsel. Oke, ISP-nya itu Telkomsel. Jadi Telkomsel merupakan penyedia layanan supaya kita bisa terkoneksi ke Internet. Baik. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa saja contoh layanan dari server? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Rama? Untuk layanan. Ya, silakan. Apa saja? Ini. Contoh layanannya Pak Guru, server database, server mail, server file sharing. Oke, terima kasih. Baik, jenis kabel pada jalur komunikasi. Yang pertama, kabel koaksial. Yang kedua, kabel tembaga. Dan yang ketiga, kabel fiber optik.
Ya. Nah, berikut ini masing-masing gambar dari kabel tersebut. Apa perbedaan untuk setiap kabel yang kalian lihat pada layar kalian? Ada yang bisa menjelaskan apa saja perbedaannya? Albert mungkin? Daniel? Oh, Pak Guru. Baik, silakan. Kabel koaksial merupakan kabel yang terdiri dari dua buah kawat konduktor yang pusat Ya. intinya berupa tembaga yang Betul. dilingkupi oleh kawat yang kemudian dililiti oleh kawat berselaput konduktor. Baik, siapa yang bisa menambahkannya lagi? Albert, ada tambahan lagi, fiber optik itu apa? Ya, silakan. Fiber optik merupakan sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia yang dipergunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Oke, baik. Terima kasih Albert ya. Berikut ini nampak ya. Port Ethernet, kabel UTP, dan dua buah komputer. Dua buah komputer ini dihubungkan oleh kabel UTP yang menggunakan atau yang mempunyai port Ethernet ya. Seperti ini. Oke. Kemudian yang di sebelah ini seperti pertanyaan Grace tadi. Kabel fiber optik yang memiliki slot atau port SFP, oke ya. Sehingga jaringan komputer dapat terhubung, oke. Baik. Untuk jarak sendiri, kabel UTP ini maksimal digunakan untuk 100 meter. Sementara untuk kabel fiber optik itu bisa berkilo-kilometer. Paham ya? Paham. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikut ini sama seperti pernyataan Grace tadi. Apakah kabel fiber optik ini dapat menyambungkan atau menghubungkan dua buah switch? Jawabannya bisa. Oke. Asal switch memiliki port SFP sehingga kabel fiber optik dapat terhubung. Baik ya. Nah, ini. Jadi perangkat jaringan ini berisi transceiver atau transmitter receiver serta antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari planet. Jadi kalau kita ingin terkoneksi ke internet dengan menggunakan wireless atau tanpa kabel, itu kita dapat menggunakan access point. Oke ya. Jadi access point ini dapat menyebarkan sinyal WiFi. Kemudian access point ini dapat menghubungkan jaringan komputer dengan menggunakan media wireless atau tanpa kabel. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar berikut ini? Silakan. Grace mungkin. Jadi itu router yang menghubungkan dua laptop Pak Guru yang berbeda IP. Oke, baik. Jadi router yang menghubungkan ya. Ya. Oke, good. Jadi ketika dia berbeda IP, maka dia berbeda subjaringan ya. Nah, yang bisa menghubungkan atau mengkoneksikan itu hanya router. Oke ya. Kita bisa lihat sama-sama fungsi router di sini sebagai penghubung beberapa subjaringan yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk meneruskan data pada subjaringan yang berbeda. Oke, selain menghubungkan, router di sini juga berfungsi untuk meneruskan data pada subjaringan yang berbeda. Oke. Nah, ini switch. Berbeda dengan router, switch ini lebih ke penghubung beberapa subjaringan atau perangkat yang sama. Kemudian meneruskan data pada subjaringan yang sama pula. Seperti inilah nampak router menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi ketika kita ingin terkoneksi ke internet atau ketika kita ingin perangkat-perangkat ini terkoneksi ke internet, itu harus dihubungkan melalui router ini, oke? Karena akses internetnya kita itu melalui IP address yang berbeda dengan IP address di dalam jaringan kita sendiri, oke ya? Jelas di sini ya, IP dari internet provider itu berada di kelas A, kemudian kita berada di kelas C. Jadi untuk menghubungkan keduanya, kita mesti menggunakan router, oke ya? Paham ya?
Paham Pak Guru? Ya, Oke, baik. Dan paham. router masuk ke switch, kemudian switch membagi jaringan lagi dengan beberapa portnya ini ke beberapa komputer. Seperti itu ya. Paham ya? Paham, Pak Guru. Paham Pak Guru. Oke, Paham, baik. Pak Guru. Ada mungkin yang Saya, mau Pak Guru. bertanya? Ya, silakan, Saya Pak. Pak Guru. Ya, silakan, Rama. Apa sampai bisa ada 24 di belakang itu Pak Guru? Baik, terima kasih Rama. Ya, ada yang bisa menjawab sebelumnya? Tidak ada, Pak Guru. Oke, baik. Tidak ada, Pak Guru. Ya. Jadi 24 berarti di sini adalah network identifiernya atau network ID-nya memiliki 24 bit ya. Network identifiernya itu apa? Network ID-nya itu apa? Ini di kelas C ya. Jadi 192, 168, oke? Dan 1. Oke, benar. Jadi benar. Jadi network identifier di kelas C itu berada pada posisi ini 1, 2, dan 3. Baik, paham ya? Paham Pak Guru. Berikut akan saya tampilkan video dalam pembuatan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dan itu merupakan bagian dari lembar kerja kalian sebagai peserta didik. Oke? Berikut saya akan tampilkan ya. Dapat terlihat semua ya? Tolong disaksikan dengan baik agar nanti dalam pembuatan LKPD-nya itu dapat terlaksana dengan baik pula. Oke ya. Baik, kita akan saksikan secara bersama-sama. Dan membuat jaringan pada Cisco Packet Tracer. Sebenarnya untuk sebelah sini mohon untuk diperhatikan dengan sama ya. Nanti pembuatan proyeknya itu dapat terlaksana dengan baik. Proyeknya nanti saya jelaskan melalui LKPD yang saya sudah share linknya di grup WhatsApp kita. Oke, langsung saja ya. Oke. Kita cari dulu aplikasi Cisco, kemudian kita tunggu ya. Selanjutnya kita mempersiapkan dulu perangkat-perangkat yang kita akan gunakan. Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu router ya. 1 buah router, kemudian 2 buah switch. Terulang lagi. Terulang ya. Ya, selanjutnya kita akan membuat diperhatikan dengan WhatsApp kita. Sudah di mana tadi? Selanjutnya kita mempersiapkan dulu perangkat-perangkat yang kita akan gunakan. Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu router ya. 1 buah router, kemudian 2 buah switch, kemudian 2 buah server, dan 6 buah PC ya. Dapat terdengar ya? 2, 3. Oke, jaringan ini merupakan topologi star ya. Oke, kita akan membagi 2 jaringan. Sebelah kiri ini akan masuk dalam kelas C dan di sebelah kanan kita ini akan masuk dalam kelas B. Oke, baik. Setelah perangkatnya sudah siap semua, kita lakukan dulu. Oke, sudah rapi ya. Setelah itu kita melakukan pengkabelan. Oke, untuk pengkabelan sendiri di sini ada logo listrik atau api. Kita bisa pilih yang manual atau yang otomatis. Oke. Kita menggunakan untuk menghubungkan semua perangkat ini dengan kabel strike ya. Oke. Kita coba dengan manual ya. Switch ke server. Untuk pengkabelan sendiri itu random bisa, tapi kita sesuaikan saja ini biar rapi ya. Oke, selanjutnya switch di sebelah kanan.
Baik, switch ke router. Ya, kita gunakan untuk jaringan di sebelah kiri kita yang kelas C itu Ethernet 0/0 ya. Ya, selanjutnya untuk jaringan di sebelah kanan kita gunakan Ethernet 0/1. Ya, kita bisa lihat di sini kabel masih berwarna merah, artinya router belum set ya. Oke, langsung saja kita set untuk routernya. Kita tinggal klik ya. Oke. Untuk Ethernet 0/0 tadi kita sudah bahas. Tadi kita sudah sepakati bahwa di sebelah kiri kita ini adalah kelas C ya, jadi IP-nya itu 192.168.10.2 ya, itu subjek masnya itu dia sudah ya. On, kita langsung close. Baik, selanjutnya untuk Ethernet 0/1 kita on kan dulu, kemudian kita masukkan IP-nya. IP kelas B ya, 172.168.10.2 ya. Subnet mas otomatis. Oke, kita close. Sudah terhubung ya. Sekarang kita setting untuk servernya. Oke, sebelum setting, jadi kita menggunakan sistem DHCP ya. Ini nanti server menyediakan IP untuk masing-masing PC di tiap jaringannya atau di tiap kelasnya. Oke ya. Oke, langsung saja desktop IP kita setting di sini 192.168. Oke ya. Dan nanti kita bisa gunakan. Oke, untuk default gateway-nya kita gunakan IP dari router ya. Tadi kita gunakan itu 192.10.254 ya. Setelah itu selesai ya, kita close aja. Sudah masuk ya, close aja. Selanjutnya kita masuk ke server kedua. Di IP address-nya kita masukkan kelas D ya, 172. Kita kenal dulu. Oke, subnet mas sesuaikan. Default gateway-nya 172.168.10.2. Oke. Ini ya, kita close langsung. Oke, kita beri catatan saja di agar mudah di 0/0 IP-nya 192.10.254 ya. Baik, selanjutnya 0/1.172.146.10.254. Oke. Router kita sudah setting, server juga sudah. Sekarang kita masuk ke sistem DHCP-nya. Oke, yang pertama sistem DHCP di server pertama ya. Oke, kita on-kan dulu. Kemudian kita masukkan default gateway. Default gateway di sini kita gunakan untuk 0/0 ya di kelas C. Oke, 92.168.10.254. Oke, start IP kita mulai dari 2, dan nantinya dia berurut ya. Maksimum kita pakai 3 karena kita juga menggunakan 3 komputer. Oke, selanjutnya kita save ya. Baik, kita close. Kita beri catatan untuk server di IP-nya 92 ya. Yang kedua 1, 2, 1 ya.
Sekarang kita masuk ke klien mendistribusikan IP-nya. Dan di sini masih satu yang kita jadikan DHCP saja. Oke, dia akan berurut ya 2. Oke, masuk 10 titik 2. Berarti ke visi yang kedua. Oke ya. Kita ke visi yang keempat. Oke, 10.4. Jadi semua di kelas D sudah berhubung dengan baik. Kita pindah ke server kedua di kelas B. Oke, kita telah men-set tadi default gateway-nya 72.110.254 ya. Untuk server sendiri 172.106.10. Oke ya. Sebelumnya kita set dulu untuk DHCP ya. Kita on kan. Default gateway 172.106.10.254 ya. Dan untuk start IP kita mulai dari 5 ya. Tadi 234 yang ada dulu kita mulai dari 5. Oke, untuk maksimum tetap masih sama ya. Jadi kita menggunakan 3 komputer. Oke, kita save ya. Nah, sekarang kita close dan kita masuk kembali ke PC saya untuk men-set IP DHCP. Baik, oke, 10.5. Selanjutnya PC yang ke-6, PC yang ke-5. Oke, 10.6. Selanjutnya oke, 10.7. 5, 6, 7. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah berurut ya. Oke, kita close saja. Jadi semua telah terhubung dengan baik dan kita akan mencoba untuk menguji konektivitasnya. Oke, dari server kelas C dulu. Oke, kita uji dulu. Kita masuk di command prompt, kemudian kita pin alamat yang kita tuju, misalnya di visi 3 ini ya. Visi 3 tadi kelas B 172.106.10.5 ya. Oke, kita enter. Biasanya akan request timeout dulu pertama, kemudian sukses. Oke ya, sukses ya. Baik. Selanjutnya kita coba mengirimkan surat dari server yang pertama ke PC di kelas B. Oke ya. Sukses ya. Oke. Sekarang kita coba untuk mengirim surat dari server ke PC 4 di kelas B. Server dari kelas D ya. Oke. Biasanya violet memang pertama, kita coba yang kedua. Oke, sukses ya. Jadi seperti itu konfigurasi pada jaringan dengan topologi star dengan menggunakan 1 router, 2 switch, 2 server dan 2 komputer secara dengan menggunakan sistem DHCP. Oke, kita beri catatan dulu di sini agar mudah diingat. Kita menggunakan 1 router, 2 switch, kemudian 2 server, kemudian 6 komputer. Ya. Oke, kita menggunakan sistem DHCP ya. Jadi pendistribusian IP kepada setiap klien atau komputer itu secara otomatis dari satu. Oke, selesai ya. Sekian video yang dapat kalian lihat.
Semoga kalian memahami ya teknik atau cara merancang sebuah jaringan dengan menggunakan 2 router, 2 switch, 2 server, dan 6 komputer. Dan pendistribusiannya secara DHCP, oke ya? Baik, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Saya akan mengarahkan kalian ke ruangan break room. Dan di situ kalian akan berkumpul masing-masing kelompok untuk membahas dan membuat jaringan sesuai dengan video yang saya tampilkan tadi, atau sesuai dengan video yang telah kalian saksikan tadi. Menuju ke ruang utama. Saya berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan tugasnya di LKPD ya. Baik. Silakan join ke break room masing-masing. Semuanya. Halo Pak Guru. Untuk menentukan dan membuat tugas kalian ya. Nanti 10 menit ini kalian akan membuat tugas, dan di 30 detik terakhir kalian akan diperintahkan untuk kembali ke ruang utama. Baik ya, silakan mengerjakan tugas kalian dan saya akan tunggu di ruang utama. Ini saja, dan kembali bergabung ke ruang utama dengan atau melalui link yang telah kita bagikan. Bisa paham? Oke. Paham Pak Guru? Oke, baik. Siapa yang telah menyelesaikan LKPD-nya? Silakan, ada yang ingin mempresentasikannya? Silakan Nando. Baik Pak Guru, ini adalah tugas saya. Saya akan tampilkan. Oke. Nah, ini IP address dari router Ya. Enggak apa-apa. kelas B Ya. yang seperti kita bisa lihat IP-nya 172.16.10.254 dan subnet mask-nya itu otomatis. Jadi ketika kita menggunakan mouse dan menekan subnet mask-nya itu langsung otomatis. Oke, terima kasih, baik. Dan untuk mengecek apakah itu terkirim atau tidak, Ya. kita bisa menggunakan command prompt. Oke. Saya menggunakan command prompt untuk mengecek apakah sudah betul terkirim atau belum. Dan Akan dicek koneksinya hasilnya ya. reply from. Ya. Iya Pak Guru. Reply from ya. Jadi sudah terkoneksi artinya ya. Iya. Baik. Terima kasih untuk Grace ya. Ada lagi Iksan? Ya Pak Guru. Silakan Iksan. Terima kasih buat Nando dan Grace ya. Silakan sekarang dengan Iksan. Oke, silakan Iksan. Di sini saya sedang menampilkan konfigurasi DHCP pada PC 1. Lanjut. Itu konfigurasi pada PC 1. Ini adalah konfigurasi IP address pada kelas B. Pada IP address-nya kita harus mengetik 172.16.10.1. Kalau subnet mask-nya itu nanti terisi otomatis saat kita klik, Pak Guru. Ya. Itu pada konfigurasi IP server pada kelas B, Pak Guru. Oke. Gateway-nya itu 172.16.10.254. Oke, baik. Sama seperti yang dari tadi, Pak Guru, cuma bedanya tuh di IP address-nya dengan default gateway-nya. Oke. Kalau IP address-nya kita isi 192.168.10.1. Terus default gateway-nya 192.168.10.254. Kalau subnet mask-nya sama lagi. Jika kita klik nanti terisi otomatis.
Oke, Iksan, jelaskan bagaimana koneksi dalam pengiriman surat. Koneksi dalam pengiriman suratnya sudah bagus Pak Guru. Dari PC2 ke PC3 sudah sukses. Dari PC1 ke PC4 sudah bisa juga. Dari PC0 ke PC5 juga sudah bisa. Baik, terima kasih Iksan ya. Oke, terima kasih buat anak-anak yang telah mempresentasikan LKPD-nya. Luar biasa ya. Kesimpulan apa yang kalian bisa tarik dari pembelajaran kita hari ini? Pak Guru, kesimpulan saya tuh Oke. perangkat dalam jaringan komputer, yaitu PC, server, Ya, wireless laptop, smartphone, ya. wireless links, white links, router, dan switch. Oke, terima kasih Rama. Ya. Nah, berikut adalah lembar penilaian pembelajaran kalian. Ini kalian bisa dapatkan soalnya ya, di link yang telah saya bagikan di grup kita, oke? Soalnya ini ada pada Google Form, oke? Seperti ini yang di bawah ya. Bisa nampak ya? Jadi yang hadir hari ini silakan diakses dan diisi, oke? Baik, saya akan tampilkan hasil evaluasi kalian. Oke, berikut ini tanggapan atau respon dari tes tertulis objektif yang saya bagikan di grup ya. Terima kasih buat yang telah mengerjakan, yang nilainya baik. Terima kasih. Yang pertama itu Grace, kemudian juga ada Michael ya. Grace, Michael, Fernando, oke. Nah, ini Kartika yang sedikit mendapat nilai di bawah. Beberapa yang salah. Di sekitar 5 ya, jadi nilai di bawah KKM. Artinya kita nanti harus mengulang dan pikir harus semangat ya. Motivasi diri untuk bisa belajar dengan baik dan mengerjakan soal-soal yang diberikan juga dengan baik. Untuk Michael, Grace, Nando, Iksan juga, terima kasih. Karena nilainya sudah sangat baik, lebih ditingkatkan dan dipertahankan untuk kedepannya. Yang masih di bawah KKM itu senantiasa untuk belajar dan nanti kita adakan program pengayaan. Kalian ikut untuk mengulang materi apa yang kalian belum kuasai. Oke ya? Yang lain semangat ya? Ya Pak Guru. Ya. Baik, terima kasih atas atensi kalian dan partisipasi kalian pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum menutup rangkaian pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dan pelajaran hari ini yang kita telah pelajari, kita telah maknai sama-sama, itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya beri kesempatan kepada Michael untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Michael. Oke, kita materi kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari pertama pembelajaran kami hingga akhir pembelajaran ini. Kiranya apa yang kami telah pelajari dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Amin. Amin. Terima kasih Michael ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Ya Pak Guru. Patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Cuci tangan, jaga jarak. Jangan keluar rumah kalau tidak penting, oke? Pelajari apa yang telah kalian dapatkan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan shalom.